Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita telah berada di penghujung bulan Ramadan pada hari yang ke-29. Merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga, paling mulia, paling mahal, tak bisa dinilai dengan seluruh kenikmatan dunia manapun juga, adalah karunia keistiqamahan yang Allah masih berikan kepada kita hingga di saat-saat jelang berpisahnya kita dengan bulan Ramadan, utamanya di masjid ini. Ini masjid salah satu yang paling bertahan jumlah jamaah. Ya, subhanallah. Di masjid-masjid lain fenomenanya ya seperti biasanya di negeri kita. Ya, kalau berakhir Ramadan, maka jumlah jamaahnya tinggal hanya beberapa shaf saja. Ya, saya tadi berada di shaf ke-7. Ya, di belakang saya masih ada shaf, berarti ada 8 shaf. Subhanallah. Dan ruangan masjid ini cukup luas, terisi sampai 8 shaf. Ini menunjukkan kesungguhan, antusiasme dan semangat yang masih bertahan hingga di penghujung bulan Ramadan. Semoga semangat beribadah ini, ma'asyarul muslimin, dapat terus dipertahankan sampai Ramadan berikutnya, dan sampai masing-masing kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala secara bergiliran. Kalau kita buka surah At-Taubah ayat ke-18, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Innama, hanya saja. Ini namanya harfu hasrin, huruf pembatas. Jadi tidak akan ada selain apa yang disebutkan dalam ayat ini. Hanya saja yang memakmurkan, yang meramaikan masjid-masjid Allah adalah man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa aqamas salata, menegakkan salat, wa ataz zakata, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi hanya orang-orang yang memiliki 5 hal di dalam dirinya: keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhirat, menegakkan salat, bukan hanya sekedar melaksanakan saja, tapi salat itu benar-benar tegak pada dirinya, lalu kemudian dia menunaikan zakatnya, lalu dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak takut tinggalkan tokona, dia tidak takut tinggalkan meeting-meetingnya, dia tidak takut kehilangan apapun di dunia ini, yang penting dia tidak kehilangan sholatnya. Mereka-mereka ini yang lebih mengutamakan sholat daripada yang lainnya adalah merupakan hamba-hamba yang dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ciri mereka juga disebutkan di dalam surah An-Nur ayat 37. 36-nya Allah menceritakan tentang masjid.
fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di dalam rumah-rumah yang Allah syariatkan untuk ditinggikan namanya, diangkat namanya, dan disucikan namanya pagi dan petang hari. Di dalam rumah seperti itu ya, ada lelaki-lelaki ya. Ini pada ayat 37-nya. Tadi ini ayat 36. Pertanyaannya, rumah apa yang Allah syariatkan namanya harus ditinggikan di situ? Sejak pagi-pagi buta sampai petang hari, namanya terus ditinggikan. Rumah itu namanya masjid. Ya, tadi diteriakkan nama Allah di sini untuk memanggil seluruh kaum muslimin. Nanti sebentar duhur, asar, maghrib dan isya. Begitulah. Ya, sepanjang waktu. Ya, di rumah ini ditinggikan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang bertasbih. Ya, selepas mereka melaksanakan salat atau pada saat mereka sujud, subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Dia bertasbih. Selepas salat bertasbih lagi dia 33 kali. Bertahmid 33 kali, takbir 33 kali. Terus bertasbih sepanjang pagi dan petang hari. Nah, di dalam rumah seperti ini terdapat lelaki-lelaki. Fi rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Di dalam rumah itu terdapat sejumlah lelaki-lelaki. Bagaimana keadaan mereka? La tulhihim tijaratun. Mereka tidak dibuat lalai, tidak dibuat lengah, tidak dibuat lupa oleh tijarah, perdagangan, oleh bisnis. Wala bai', tidak pula transaksi jual beli. Bukan berarti mereka tidak punya toko, bukan berarti mereka tidak punya pabrik, tidak punya usaha, tidak punya investasi. Mereka memiliki semuanya. Karena Allah perintahkan kepada mereka untuk terus mencari karunia Allah secara sungguh-sungguh. Perintah Allah selepas salat adalah langsung mencari rezeki. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau telah ditunaikan salat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Ngapain? وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, carilah karunia Allah. Agar kita ini dalam kesibukan mencari karunia Allah di toko, di pabrik, ya, di perusahaan, di ladang, di mana saja, maka waspada dan hati-hati, jangan sampai aktivitas itu membuat kita lengah dan lalai. Bagaimana caranya agar kita tidak dilalaikan oleh aktivitas yang menyibukkan itu? Wazkurullaha katsira. Berzikir. Sebut-sebut nama Allah. Jangan cuman uang yang disebut. Jangan cuman barang yang disebut. Jangan cuman kolega, bisnis yang disebut. Tapi perbanyaklah menyebut nama Allah. Wazkurullaha katsira. Siapa yang senantiasa membentengi dirinya dengan zikir di tengah-tengah kesibukan aktivitas dunianya, maka dia tidak akan dilenakan, dia tidak akan diperdaya oleh dunia yang sedang ia kerjakan. Tapi siapa yang tidak berzikir di tengah-tengah kesibukan dunianya, meskipun dunia itu kecil, sederhana, maka dunia yang kecil sederhana yang sedang dia geluti itu akan membuat dia terlena. Dia belum jualan mobil, baru jualan pulsa.
keuntungannya cuman 500 perak. Ya. Kalau mobil bisa 5 juta ke atas keuntungannya sekali transaksi. Keuntungannya baru 500 perak. Tapi dagang pulsa yang sedikit itu sudah bisa melalaikannya dari sholat. Mengapa? Sepanjang dia jualan pulsa tidak ada zikir-zikirnya sama sekali. Dibandingkan yang jualan mobil, dia berzikir, maka keuntungan 5 juta, 15 juta, dia berani tinggalkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu, keuntungan 500 perak, tidak berani dia tinggalkan. Mengapa? Kurang zikirna. Jadi ma'asyarul muslimin, Allah perintahkan kita di tengah-tengah kesibukan kita dengan aktivitas dunia kita, wazkurullaha katsira. Sebutlah nama Allah, berzikirlah kepadanya dengan sebutan yang banyak, dengan zikir yang banyak. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Keberuntungan orang-orang beriman bukan karena banyaknya uang yang dia peroleh, bukan karena banyaknya dagangan yang laris, bukan, ma'asyarul muslim. Itu bukan keuntungan bagi orang-orang beriman. Keuntungan orang-orang beriman adalah ketika dia dapat memelihara dan menjaga ibadah ritualnya kepada Allah dan ibadah sosialnya kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, seuntung-untung manusia adalah manusia yang paling berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Artinya, di tengah kekhusyuannya melakukan ibadah ritual, sholatnya khusyuk, lama, zikirnya banyak, panjang, doanya demikian pula, tilawatul Qur'annya sama saja, banyak dan panjang, tetapi dia tidak lupa dengan ibadah-ibadah ritual, zakat, sedekah, ya, tetap jalan, ya, membantu orang lain. Dia tidak kikir untuk berbagi apa yang Allah rezekikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan berkata dalam hadis yang sahih, la an amshiyanna fi hajati akhi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berjalan menemani saudaraku, kata Rasulullah, untuk memenuhi hajat kebutuhannya, lebih aku sukai daripada i'tikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di puncak kekhusyuannya melakukan ibadah ritual di dalam masjidnya, tetapi ketika ada saudaranya membutuhkan untuk ditemani, itu lebih disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah tidak melupakan ibadah sosialnya. Ya. Di bulan Ramadan, bagaimana kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Demikian yang dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, ya, paling mabassah, ya, paling gemar berbagi, ya, berbagi ilmu tentu saja, ma'asyarul muslimin. Nah, itulah kedermawanan puncaknya Rasulullah, berbagi ilmu. Rasulullah nggak kikir, ya, untuk berbagi ilmu. Ya, kalau sekarang kita ini ada biaya konsultasi kah? Ada adakah biaya konsultasi? Ada? Adalah konsultasi. Konsultasi itu berbagi apa? Berbagi ilmu.
Berbagi ilmu ada biayanya. Yang paling mahal itu konsultasi kesehatan. Ya, kemarin saya antar keluarga ya anak di salah satu rumah sakit, langsung ini pasien apa nih, umum atau BPJS? Saya mengatakan umum. Ya, dia bilang kita tahu Ji, biaya konsultasinya ini baru konsultasi, ya belum ada tindakan apa-apa. Di luar tindakan, baru ngomong-ngomong itu kalau konsultasi kan, baru bicara-bicara. Berapa? 450.000. Ya, biaya konsultasi, baru biaya ngomong-ngomong. Ya. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pakai biaya. Anda mau konsultasi apa dengan beliau? Dermawan sekali. Dan ilmunya adalah ilmu yang mendatangkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Itu yang Rasulullah bagi. Tanpa butuh biaya. Dulu pernah saya mengantar salah seorang dosen kami ya, dari Saudi Arabia. Namanya Syekh Khalid Ar-Rumi. Hafizahullah Ta'ala. Ketika harus imunisasi ya putrinya yang si bayi. Jadi diantarlah di Jakarta di sebuah rumah sakit juga. Beliau banyak bertanya kepada dokter, banyak bertanya, dan saya sebagai penerjemahnya. Sebahagian bahasa Inggris ya, dan sebahagiannya kalau tidak mampu lagi bahasa Arab saya yang terjemahin. Setelah selesai, bayarannya cukup tinggi untuk suntik, satu kali suntik imunisasi itu. Kalau tidak salah 4 juta. Kaget. Ya, beliau cukup kaget. Kenapa biayanya mahal sekali nih? Ya. Coba mungkin salah ini. Coba pergi cek ya, ke kasir. Ya, dicek di kasir benar nama beliau di situ ya, dan semua tagihannya itu atas nama beliau. Benar sih, ini tagihannya antum ini 4 juta. Tapi saya tidak yakin kalau di Saudi Arabia katanya gratis semuanya, tapi taruhlah berbayar ya, tapi tidak semahal ini kalau imunisasi. Lantas konfirmasi ke dokter yang bersangkutan, yang menangani. Kenapa semahal ini? Dia bilang itu ada tambahan biaya konsultasinya. Ya, beliau tadi terlalu banyak bertanya dan saya menjawab. Tapi enggak semahal ini kan? Iya. Tapi kan saya menjawabnya itu pakai bahasa Inggris, itu nilainya lebih tinggi. Ya. Subhanallah, ma'asyarul muslimin. Saya bilang sebagian saya terjemahkan. Dia bilang iya, minta biaya konsultasi terjemahan sama beliau. Biaya konsultasi untuk ilmu yang dibagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, ma'asyarul muslimin. Ya. Tidak ada hitungan-hitungan yang harus dilakukan sebelumnya. Ya, sebahagian dai kan juga sudah begitu, ya kan? Yang pakai manajemen itu. Ya, saya pernah ditanya ya di beberapa perusahaan atau berkantor di Makassar ini juga ada yang bertanya, Ustaz, berapa fee-nya? Ini kita mau dagang ini memang. Berapa fee-nya? Saya bilang saya tidak paham yang begini-begini. Saya tidak terbiasa, tidak pernah juga ya untuk melakukan hal yang seperti itu. Ya terserah. Ya kalau Anda mau beri, alhamdulillah. Ya tidak juga, Allah yang beri, insya Allah. Dan pemberian Allah itu jauh lebih banyak, jauh lebih berharga, jauh lebih baik, jauh lebih mulia, jauh lebih membahagiakan dibandingkan pemberian manusia. Karena ilmu yang kita pelajari ini tidak bisa dinilai dengan dunia ini dan seluruh isinya, tidak bisa. Siapa yang bisa nilai ini? Ya, kita tidak bisa nilai, ma'asyarul muslimin. Ya, kalau kita nilai dia dengan harga 1 juta umpamanya 5 juta, terlalu rendah kita menilai ilmu ini, ma'asyarul muslimin. Kalau kita nilai dia dengan ini tidak ada nilainya. Berapa kita mau nilai itu surga Allah Subhanahu wa taala? Enggak bisa dinilai surga Allah. Dan ilmu ini kalau kita pelajari, kalau kita ajarkan, ujungnya kemana? Surga Allah.
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang semasa hidupnya di dunia ini melangkah menelusuri jalan, pada setiap langkah di jalan itu dia mencari ilmu. Yaltamis itu mengais-ngais. Artinya ada usaha kerja keras, ada penelitian, melihat baik-baik. Ya, orang yang mengais sesuatu itu ma'asyarul muslimin, ya tidak langsung dapat, ya kan? Bongkar sana, bongkar sini, baru ambil satu. Ya, dilihat sana sini, baru didatangi yang satu. Ya, itu namanya mengais. Ilmu demikian ma'asyarul muslimin, tidak semuanya bisa kita ambil. Kita pilih-pilih itu ilmu itu. Ya, kita sibuk dengannya, kita perhatikan sana sini, baru kita ambil lagi. Siapa yang melakukan itu semasa hidupnya di dunia, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dengan ilmu itu langkah kakinya menuju surga. Makanya orang-orang yang menghabiskan usia hidupnya menuntut ilmu di dunia ini, dan ilmu itu ya ini kaidah ya yang harus kita fahami bersama dan harus kita fahamkan anak-anak kita ini. Ya. Idza utliqal ilmu fi nususi syar'i fal muradu bihi ilmuddin atau ilmu syara'. Jika kata ilmu itu disebutkan secara mutlak dalam teks-teks syariat kita, Al-Qur'an maupun sunnah, maka ilmu yang dimaksudkan di situ adalah ilmu agama, ilmu syariat. Ya. Seperti dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 kan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma. Ada kalimat ilmu di situ disebutkan secara mutlak, tidak pakai embel-embel. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman, lalu setelahnya orang-orang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Jadi derajatnya orang berilmu itu lebih tinggi dibandingkan derajat orang-orang beriman secara umum. Orang beriman diangkat derajatnya oleh Allah di atas orang-orang yang tidak beriman. Lalu dari kalangan orang-orang beriman ini Allah akan pilih lagi untuk diangkat derajatnya. Siapa mereka? Bukan orang kaya, bukan pejabat yang Allah pilih, tapi yang berilmu. Yang berilmu apa ma'asyiral muslimin? Yang berilmu agama. Itu akan dipilih oleh Allah. Sebab kalau ilmu dunia saja, pakai saja ya, ilmu dunia saja itu tidak akan membuat derajat seseorang terangkat di sisi Allah. Tanpa ilmu agama, ilmu dunia saja tanpa ilmu agama tercela. Ya. Antum bisa buka dalam surah Ar-Rum ayat 7. Ya, Ar-Rum ayat 7. Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang yang hanya sibuk menghabiskan usianya menuntut dan mempelajari ilmu dunia dan melupakan ilmu akhirat. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamun, mereka itu mengetahui berilmu, tapi ilmunya zahiran minal hayatid dunya, yang zahir dari kehidupan dunia ini saja. Nah, ilmu bisnis, ilmu kesehatan, ilmu pertanian, bukan berarti ilmu itu tidak berguna dan tidak bermanfaat, tidak boleh dipelajari. Silahkan dipelajari. Itu sangat bermanfaat di dunia ini untuk kita. Silahkan. Tapi ketika mempelajarinya jangan cuma itu saja. Lalu melupakan ilmu-ilmu yang paling mendasar. Ilmu tauhid lupa dipelajari. Ilmu tentang ibadah-ibadah ritual yang sifatnya wajib, sholat. Profesor, doktor, engineering, tapi dia tidak tahu takbiratul ihram, bagaimana ceritanya? Dia tidak tahu ruku yang benar, dia tidak tahu sujud. Apa gunanya itu profesor, doktor, engineering itu? Kalau tidak mengantarkan seseorang pada ibadah yang tepat dan benar, ilmu itu tak berguna ma'asyiral muslimin.
bagi seseorang. Ilmu yang begitu tidak akan menyelamatkan seseorang. Benar. Itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka mengilmui yang zahir-zahir dari kehidupan dunia. Wahum, sementara mereka anil akhirah, dari negeri akhirat, hum ghafilun, mereka lalai dan lengah. Orang-orang yang ghafil, lalai dan lengah terhadap ilmu-ilmu akhirat, ilmu-ilmu syariat, ini disamakan oleh Allah dengan binatang ternak. Sama dia dengan binatang ternak. Auzubillah. Ya, kalau kita buka surah Al-A'raf ayat 179. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun ya, lalai lengah. Mereka itu orang lalai dan lengah. Yang bagaimana itu? Orang-orang yang lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk fikih. Apa itu fikih? Yafqahun. Fuqaha, para ahli fikih adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama yang dalam beserta dengan dalil-dalil. Itulah fikih. Ya. Ilmu agama yang disertai dengan pengetahuan tentang dalil-dalilnya, itulah dia fikih. Dia punya hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ilmu fikih. Tapi ilmu dunia sangat teliti dia. Hitungan matematikanya sangat teliti, sangat cermat. Tapi ilmu akhiratnya tidak teliti dan tidak cermat. Tata cara beribadahnya tidak teliti, tidak cermat. Ya, asal-asalan dia. Kalau mau hitung bangunan ini, ma'asyiral muslimin, teliti dan cermat sekali. Enggak salah-salah dia kalau membangun bangunan. Ya. Dia seperti Haman. Auzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, Haman itu kan ahli bangunannya Fir'aun. Nah, seorang ilmuwan terbesar di masanya. Ya Hamanu bilili sarha la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Fir'aun memanggil Haman, "Ya Haman, bangunkan aku bangunan yang sampai ke langit." Ya, pencakar langit. Ya, maka dibangunlah oleh Haman piramida-piramida. Sampai sekarang bangunan itu, ma'asyiral muslimin, mencengangkan para ilmuwan. Bagaimana caranya itu dibangun itu? Batu yang demikian besar, demikian berat, tapi bisa disusun setinggi itu, ma'asyiral muslimin, dan ukurannya benar-benar pas satu batu ke batu yang lain. Meskipun bentuknya tidak sama, ya kan? Ya, bentuknya tidak sama. Tapi presisinya luar biasa. Ya, kalau antum perhatikan itu. Siapa yang bangun itu? Haman. Bangunan itu sampai hari ini mencengangkan para ilmuwan. Ya. Tapi dengan ilmu yang hebat itu, Haman tercela, ma'asyiral muslimin. Karena dia cuma tahu ilmu bangunan. Maka insinyur-insinyur, kalau Anda hanya mengetahui ilmu bangunan dan tidak mengetahui ilmu agama, kasihan. Manfaat ilmu Anda cuma sampai di usia 60 tahun. Setelah itu Anda pensiun, tak berguna. Nah, orang Malaysia bilang, apa? Orang-orang pensiun apa namanya? Laskar tak berguna. Tak berguna. Sudah tidak berguna ilmu Anda, padahal Anda masih hidup. Subhanallah. Ya.
Kasihan ini orang-orang, begitulah ahlul dunia memperlakukan kita, ya kan? Tapi Allah tidak memperlakukan kita. Setua apapun kita dengan ilmu agama, tetap kita ditinggikan oleh Allah. Tapi baru 60 tahun Anda dengan ilmu dunia, Anda sudah dicap sebagai manusia tak berguna. Ya. Anda tidak dihargai lagi, masyaallah muslim. Itu baru di dunia tuh. Lalu bagaimana di akhirat? Kalau Anda cuma bawa ilmu dunia, a'udzubillah, nas'alullah assalamul afiyah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba, kata Rasulullah, di akhirat. Berdiri terus dia menanti perhitungan sampai ia ditanya tentang 4 perkara secara global. Ini belum perincian. An jasadi, an umri fima afna, tentang masa hidupnya, kemana ia habiskan. 60 tahun Anda di dunia ini ngapain aja ini? Lalu yang kedua, an jasadihi fima abla, tentang jasadnya, kenapa menua. Anda itu menjadi rabun karena melihat apa? Ya, Anda sampai tuli karena mendengar apa? Ya. Tulang-tulang Anda keropos karena kerja apa? Ya, kulit Anda ini mengeriput karena apa? Ditanya semuanya nanti. Anda ini beruban mulai dari rambut sampai jenggot, alis juga sudah beruban, karena apa? Kalau dahulu Rasulullah mengatakan, syayyabatni hudun wa akhwatuha, aku dibuat beruban oleh surah Hud dan saudara-saudaranya. Nah, Rasulullah itu dibuat beruban oleh surah Hud. Beliau mengabarkan tentang kita. Karena dalamnya Rasulullah memikirkan dan mentadabburi surah itu sampai beruban. Nah, kalau kita beruban mikirkan utang. Kerja keras tapi utang menumpuk. Kerja hasilnya utang. Itulah yang membuat kita beruban. Ya. Anak muda cepat tua dan beruban gara-gara pikirkan uang panai yang tidak mau turun-turun. Ya. Bikin pusing dia. Ya. Beruban gara-gara dunia, ma'asyarul muslimin. Itu akan ditanya nanti tuh. Lalu kemudian apa lagi? An ilmihi fima amila fih, tentang ilmunya, apa yang sudah dia kerjakan. Kita akan mempresentasikan ilmu kita di hadapan Allah, ma'asyarul muslimin. Ingat, kita akan mempresentasikan ilmu ini. Jangan pernah presentasikan ilmu matematika dan hasil-hasil kerja Anda di bidang matematika. Nah, itu tidak menyelamatkan. Para dokter, jangan Anda presentasikan di hadapan Allah ilmu kedokteran Anda dan hasil-hasil penemuan spektakuler Anda di bidang kedokteran. Kalau cuma itu doang, pakai cuma ya. Karena ada juga dokter hafal Al-Quran toh. Ada di Makassar, ada dokter hafal Al-Quran. Siapa namanya? Yang punya lembaga tahfizul Quran. Namanya Ustadz Dr. Faisal Abdillah. Masya Allah, dokter dia tapi hafal Al-Quran sampai ke Sudan dia. Beliau lah yang kalau tidak salah pertama kali membawa ke kota Makassar ini sistem menghafal Al-Quran 40 hari. Ya, namanya Dr. Faisal Abdillah. Dan sejumlah mungkin ada lagi, mudah-mudahan menyusul dokter-dokter yang lain. Teman-teman saya di Rumah Sakit Wahidin, alhamdulillah sudah mulai nih kelihatan ini ya, mereka memasukkan anak-anak mereka di lembaga tahfizul Quran. Ya. Bahkan beberapa dokter diantaranya sudah punya rumah Quran, ya kan? Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini adalah fenomena yang sangat menggembirakan ya. Tentang ilmu ini akan kita presentasikan, ma'asyarul muslimin. Pulang-pulang kita nanti dari dunia menuju akhirat, kita akan presentasi ilmu. Maka persiapkan memang ilmu tak untuk kita presentasikan di hadapan Allah. Lalu yang keempat, an malihi min aina iktasaba wa ila aina anfaq. Tentang hartanya akan ditanya, dari mana Anda peroleh ini? Dan kemana Anda gunakan. Nah, penggunaan harta yang paling baik di mana? Tidak ada yang kalah itu, ma'asyarul muslimin. Penggunaan harta yang terbaik itu di ilmu. Tidak akan pernah merugi orang yang menginvestasikan hartanya pada ilmu.
Baik ilmu dunia, kalau ilmu dunia ya di dunia Tommy ya dia nikmati itu hasil investasinya di bidang ilmu. Ya. Kalau ilmu akhirat anda akan nikmati itu di dunia dan di akhirat, dua-duanya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Siapa yang menginginkan keberuntungan di dunia, hendaklah dengan ilmu. Siapa yang menginginkan keberuntungan di akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan keberuntungan pada keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Anda padukan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ahli matematika yang hafal Al-Quran, ahli mesin yang hafal Al-Quran, ahli pertanian yang hafal Al-Quran, dan ahli-ahli yang lain yang juga menghafal Al-Quran. Keren itu ma'asyarul muslimin. Ya. Tapi kalau cuman ya, kalau kita disuruh pilih nih ya, disuruh pilih nih, seandainya kita disuruh pilih dan hanya diberikan pada pilihan yang kita pilih antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, antara menghafal rumus-rumus matematika dan fisika serta penggunaan dan pengaplikasian hukum-hukum itu dalam dunia kerja, dengan menghafal ayat-ayat Al-Quran serta kemampuan menganalisa hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, pilih mana kita kira-kira? Tidak bisa dua-duanya, dikasih pilih, langsung dikasih. Ilmu menghafal ilmu rumus-rumus matematika dan fisika dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Kira-kira yang mana dipilih? Yang mana kira-kira dipilih? Satu, Anda dapat langsung istana-istana di dunia. Yang satu, Anda dapat istana-istana di akhirat. Kira-kira yang mana dipilih? Istana di akhirat. Yang begitu orang pilih sekarang kan? Saya pernah di masjid ini nih di Boulevard Masjid Jannatul Firdaus ya, sebelum pandemi corona ya. Saya waktu itu menggantikan Ustaz Harman Tajang kalau tidak malam Kamis yang beliau berhalangan datang ya. Saya ditelepon, tolong diganti Ustaz. Saya ke sana. Ya, ketika itu yang membahas tentang kalau tidak salah zikir ya dan keutamaannya. Selepas sholat isya ya, saya mau pulang ke parkiran lah, tiba-tiba diikuti oleh dua anak muda ya. Ustaz, ya bisa kita duduk-duduk sebentar, kami mau berkonsultasi. Oke, tidak masalah. Apa pertanyaannya? Dia begini, Ustaz, kami ini dua orang ini setelah lulus SMA ini, kami sepakat ini berjanji untuk masuk di pondok tahfidzul Quran. Jadi kami sudah mengumpulkan berapa brosur ya, ada dua ini pondok tahfidz ini yang kami akan sasar nih. Kami sepakat berdua ini. Tapi begitu kami sampaikan kepada kedua orang tua kami tentang keinginan kami setelah lulus SMA untuk menghafal Al-Quran, orang tua kami tidak setuju sama sekali. Begitu ya? Kenapa kira-kira ada orang tua tidak setuju anaknya menghafal Al-Quran setelah SMA? Kira-kira apa alasannya? Yang bisa kita tebak gitu. Alasannya apa? Kerja tak? Dunia. Alasannya dunia. Kamu kerja apa nanti? Kamu dapat apa? Ini sebenarnya kecurigaan ini ditujukan kepada Allah, ya kan? Ini adalah tuduhan kepada Allah. Ini kalam Allah. Dia kira kalam Allah itu membuat orang susah. Ya. Padahal tidak, masyaallah muslimin. Antum baca surat Thaha 1 dan 2. Surat Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini agar kalian menjadi sengsara, susah. Berarti Al-Quran ini diturunkan agar kita bahagia dan sejahtera.
Lantas ada orang yang curiga, kalau kita konsentrasi mati-matian menghafal Al-Quran, sengsara kita, sengsara kamu. Nah, Anda berburuk sangka kepada Allah, itu dosa besar. Auzubillah. Siapapun yang masih menyimpan di kepalanya anggapan-anggapan bahwa dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kita sengsara, kita mundur, kita kolot, kita keterbelakang, Anda sebenarnya sedang menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tuduhan itu. Dan tuduhan itu Anda akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Siapa yang memberikan rezeki di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Begitu Allah jelaskan dalam surah Hud ayat 6. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini kecuali atas Allah lah jaminan rezekinya. Allah yang menjamin rezeki mereka. Suatu hari Nabi Sulaiman karena dia diberikan kemampuan untuk mengeksploitasi bumi ini, ya kan? Kaya raya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka dia minta izin sama Allah, ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk menjamin rezeki makhluk-makhlukmu ini satu hari. Oh, kamu tidak mampu. Meskipun engkau bisa mengendalikan ini, sampai angin pun dia bisa kendalikan, ya enggak? Semua bahasa binatang-binatang dia paham. Ahli komunikasi luar biasa beliau ini. Tapi Allah mengatakan kamu tidak bisa. Akhirnya dia minta, ya Allah, berilah kesempatan. Diberikanlah kesempatan dia untuk menjamin sarapan. Ya. Maka dia kumpulkanlah makanan pada sebuah lapangan yang tak bertepi, tak terlihat ujungnya. Lantas beliau mempersilahkan serangga-serangga kecil terlebih dahulu, karena pertimbangannya lambung mereka itu kecil, paling selesai sarapan, paling cepat sarapannya. Serangga dipersilahkan untuk memakan hidangan sarapan untuk semua makhluk, ya, pada hari itu atas jaminan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang terjadi? Sarapan itu ludes habis dan para serangga masih mengeluh. Ini belum sebanding dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersungkur sujud Nabi Sulaiman, mengakui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ma'asyiral muslimin, jangan pernah curiga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Ia tidak mampu menjamin rezeki kita kalau kita konsentrasi terhadap ayat-ayatnya. Kapan ada pikiran-pikiran seperti itu adalah pikiran paling nista, paling keji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan kepada anak, apa alasannya? Orang tua tidak setuju, katanya tidak bisa dapat pekerjaan kalau cuma hafal Al-Quran. Subhanallah. Yang suruh orang tua tak bertobat kepada Allah, itu bahaya ini anggapan seperti ini. Saya bilang ada anak kecil di negeri kita ini, dia sebenarnya belum bisa bekerja dan belum bisa menghasilkan uang. Masih kecil, masih main-main dia, ya kan? Tapi karena Al-Quran dia keliling dunia. Orang-orang yang ingin berjumpa dengan dia itu pejabat-pejabat, presiden-presiden, kepala negara. Ya. Namanya siapa? Ahmad Kamil, ya kan? Waktu itu masih kecil. Nah, sekarang subhanallah ditawari dia di berbagai universitas kalau dia mau. Saya tidak mau, dia lebih konsen dengan Al-Quran. Suatu hari kami minta izin, saya pribadi minta izin waktu ada tabligh akbar di Masjid Al-Markas, ya. Tabligh akbar dia hadir. Ada kan kuliah di Istiwa kan? Hadir. Saya bilang minta izin ya sama panitia, saya mau traktir makan di restorannya teman, ya, Ustadz Aprianto, ya, Saung Coffee, ya, yang di Abdesir itu. Minta izin.
harus minta izin dulu ke abahnya. Karena anak ini tidak boleh dibawa sembarangan. Oke, minta izin, diizinkan. Tapi dengan durasi waktu yang tidak boleh lama. Oke, kita antarlah. Ya, telepon Ustadz Aprianto, ini ada 2 penghafal Al-Quran ini yang luar biasa ini. Yang mau kami mau traktir. Dia bilang, jangan. Saya yang traktir kalian semuanya. Tadinya kita mau traktir, akhirnya ada tertraktir kita semuanya. Itu dapat racik-raciknya penghafal Al-Quran. Oh, hidangan makanan luar biasa, istimewa sekali. Antum tahu, sepanjang kita menunggu dia cuman bolak-balik Al-Quran, bolak-balik dua anak itu, bolak-balik Al-Quran, matanya cuma di lembaran-lembaran Al-Quran. Subhanallah, sepanjang kami menanti. Luar biasa, ma'asyiral muslimin. Sekarang dia sudah ada di Mekah. Ya, bayangkan tuh, beberapa masyayikh menginginkan agar beliau segera begitu dimudahkan seluruh urusan-urusan dunianya. Padahal dia cuman konsentrasi di Al-Quran. Luar biasa, ma'asyiral muslimin. Berarti terbukti secara nyata bahwa Al-Quran itu tidak membuat seseorang itu sengsara. Ya. Maka anggapan itu harus dihapus dari kepala kita, harus dihapus dari hati kita. Motivasi anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini, kata Allah dalam surah Isra, benar-benar memberi hidayah petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ya, itu kalau di dunia ini ya, jalan apa yang paling lurus sekali? Jalan apa namanya? Jalan tol. Kenapa dibangun jalan tol paling lurus? Kenapa kira-kira? Untuk apa tujuannya jalan tol dibangun? Tidak cukupkah kita jalan-jalan yang lain? Cepat, ya paling cepat sampai di tujuan. Nah, dan biasa itu kalau di sebuah kota, untuk pertama kali jalan tol dibuat itu dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Biasanya dari pusat kota ke bandara, tempat terbang, ya kan? Tempat terbang. Jalan tol tercepat Anda bisa terbang meroket, ya kan? Itu Al-Quran jalan tol. Anda kalau berada di Al-Quran itu jalan tol bebas hambatan untuk Anda terbang. Ayat ini tadi, ya. Yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu memberi petunjuk seorang kepada jalan yang paling lurus, jalan tol bebas hambatan untuk Anda terbang, melangit, meninggi, meninggalkan yang lain. Jalan yang lain, ma'asyiral muslimin, itu berliku-liku, terjal luar biasa. Sampai ada, ma'asyiral muslimin, orang-orang yang menelusuri jalan itu menjadi laki-laki yang penuh liku-liku dan luka-luka hingga nyaris tak laku-laku. Ya, kesana kemari bawa ijazahnya. Itu di Kalimantan banyak, ma'asyiral muslimin. Kesana kemari dia bawa ijazah. Lamarannya ditolak di Sulawesi berkali-kali. Pusing dia, buang diri Kalimantan. Nah, menjadi laki-laki yang penuh luka-luka dan liku-liku hingga nyaris tak laku-laku. Tapi kalau dengan Al-Quran, ma'asyiral muslimin, inilah dia jalan lurus untuk mencapai kesuksesan paling instan, paling cepat. Ya, hanya saja banyak orang ragu terhadapnya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di penghujung bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia yang paling besar, yaitu keistiqomahan berada di atas jalan ini. Jalan ilmu yang dengannya kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang tepat, ibadah yang benar, dan ibadah yang diterima di sisinya, sehingga kita termasuk di akhirat nanti orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mohon maaf ya
Sebenarnya ada materi yang ingin kami sampaikan, tapi ini kayaknya terlanjur ini mukaddimahnya ngorol ngidul kemana-mana. Tapi semoga ya dengan mukaddimah yang akhirnya menjadi inti ya. Tadi sebenarnya mau membahas tentang zakat fitrah ya, tapi apa boleh buat ma'asyarul muslimin, saya terlalu terbawa dari mukaddimah ini sampai selesai ya, sehingga tentang zakat fitrahnya ini tidak terangkat sama sekali. Tapi saya berharap semoga dari mukaddimah ini yang menjadi penutupnya pembahasan kita ada manfaat yang bisa kita petik, ada sesuatu yang memberi kesan berarti dalam hati kita, dan ada sesuatu yang bisa memotivasi kita untuk lebih sungguh-sungguh mempertahankan ya ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan hingga di luar bulan Ramadan seterusnya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Demikian ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesi tanya jawab ya tidak mengapa, meskipun barangkali ada. Ya, syukuran, barakallahu fikum. Ya, tafadhal ya, bapak-bapak yang mau beralih silakan. Kita sudah berakhir. Cuman ini sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin berkonsultasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta pencerahannya Ustaz. Tadi Ustaz kan banyak menyinggung surah Al-Hud, Ustaz ya. Surah Al-Hud. Ya. Ayat 6. Di ayat 15-16 itu ada kegelisahan Ustaz. Ada kekhawatiran di situ. Yang menyatakan bahwa barang siapa menghendaki kehidupan dunia, Allah akan beri Ustaz. Dan disambung ke ayat 16-nya itu, tapi di akhirat kamu tidak akan dapat apa-apa. Mungkin Ustaz mungkin bisa mencerahkan situ Ustaz. Barakallahu fikum. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud yang disebutkan tadi ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Man, siapa saja, kana yuridul hayatad dunya, yang dia itu hanya menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya. Cuman itu aja obsesinya. Mulai dari ilmunya, serta usaha-usaha, kiat-kiat, kerja-kerja. Pokoknya dunia melulu. Untuk apa? Untuk mendapatkan perhiasannya. Dia ingin rumahnya lebih mewah daripada yang lain, lebih lengkap fasilitasnya daripada yang lain. Dia ingin pakaiannya lebih indah daripada yang lain, aroma parfumnya lebih wangi daripada yang lain, kendaraannya lebih laks daripada yang lain, istrinya lebih cantik daripada yang lain. Pokoknya dunia melulu. Allah mengatakan wafi ilaihim a'malahum fiha. Allah akan tunaikan hasil-hasil kerja mereka di dunia ini. Lihat nih mereka-mereka itu yang berburu dunia. Dapat ya? Dapat ma'asyarul muslimin. Rumahnya paling besar, istrinya paling cantik, mobilnya bukan harga yang ratusan juta, dia bisa beli. Bukan 1, 2, 3. Ada bahkan di antara mereka punya jet pribadi. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Allah janji bagi para pemburu dunia, kami akan sempurnakan upah Anda, balasan Anda dari kerja-kerja dunia Anda, tunai, dikasih. Wa hum fiha la yubkhasun. Di dunia ini mereka tidak akan dirugikan, tidak akan dikecewakan oleh Allah. Anda mau dunia, Allah kasih. Tapi jangan sampai di sini membaca ayatnya. Nah, kata beliau tadi, lanjutkan di ayat 16. Bagaimana ayat 16-nya? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka-mereka itu yang cara kerjanya di dunia seperti itu, laisa lahum fil akhirah, mereka tidak memiliki apa-apa di akhirat illan nar, kecuali api neraka. Auzubillah. Kaya raya di dunia, 60 tahun usia dia menikmatinya.
Tapi di kehidupan yang abadi tanpa jeda, dia cuma punya neraka, api. Auzubillah. Lalu apa yang terjadi sebelum dia masuk neraka? Habita ma sana'u fiha. Habita. Habita itu terhapus, gugur. Ma apa-apa sana'u fiha yang mereka kerjakan di dunia. Sina'a itu adalah hasil-hasil kerja yang sifatnya duniawiyah belaka. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu mekanisme di dunia ini, ya, protap, bahwa seseorang masih bisa mendapatkan pahala dari kerja-kerja dunianya. Sina'a. Mesin itu, pabrik itu kalau dalam bahasa Arab namanya masna. Nah, sina'a. Ya. Jadi kerjanya pabrik. Bisa nggak seseorang dapat pahala dari ini? Mikrofon, bisa. Yang buat ini mikrofon, Pak Haji siapa namanya? Yang buat ini mikrofon? Pak Haji Salim. Bukan Pak Haji di. Ini mikrofon ini mungkin ciptaan orang non muslim barangkali. Ya kan? Ini lampu ini Pak Haji siapa? Bukan juga yang menciptakan lampu Pak Haji. Bukan yang ciptakan ini listrik, bukan Pak Haji. Yang karpet ini bukan Pak Haji juga, ya kan? Mereka pencipta-pencipta ini bisa dapat pahala. Ini dapat pahala dia sebenarnya ini. Sementara kita pakai ini kan, imam pakai juga ini kan. Nah, lampu ini di masjid semuanya dapat pahala. Tapi karena mereka itu tidak beriman kepada Allah, hidup di dunia hanya untuk dunia, maka dihapus pahalanya. Ini yang membangun masjid ini mestinya dapat pahala dia. Tapi kalau dia bangun ini masjid hanya sekedar untuk berapa upana? Nah, berapa nilai kontrak ini? Ya, berapa? Kalau cuman itu, habislah pahala Anda. Dari setiap orang yang menggunakan masjid ini, sholat, habis pahala Anda. Itu dokter bisa dapat pahala. Ya. Karena orang kalau muslim yang dia bantu kesehatannya sembuh, dia pakai sholat itu kesehatannya, dapat itu dokter. Tapi kalau Anda merawat dia, ya, mengusahakan kesembuhannya hanya sekedar untuk bayaran Anda, kalau dia sholat nggak dapat pahalanya. Apapun kebajikan yang dia lakukan, pasien itu nantinya setelah sembuh, Anda nggak dapat pahalanya. Itu yang pertama dihapus oleh Allah. Yang kedua yang akan dihapus, wa batilum ma kanu ya'malun, amal-amal akhirat. Yang melakukan amal akhirat itu bukan cuma kita. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kan melakukan amal akhirat kan? Mereka beribadah juga, ya kan? Nah, mereka juga berpuasa, mereka juga bangun tempat ibadah, mereka juga berdoa kepada Allah, ya kan? Memohon juga surga. Semua amal-amal ibadahnya hapus juga. Auzubillah. Jadi celaka dan merugilah orang-orang yang mengikuti jejaknya dan metode hidupnya orang-orang kafir, ahlud dunia, yang bekerja dan hidup di dunia hanya untuk mencari dunia belaka dan menikmatinya. Ya, para ulama kita mengatakan, kita ini sudah di dunia, ya kan? Ngapain cari dunia? Biar tidak dicari kita dapat. Karena kita sudah di dunia. Dunia ini diciptakan untuk tempat kita mencari apa? Akhirat. Disinilah tempat mencari akhirat. Ya, karena kita belum dapat akhirat, belum, masyaallah muslimin, belum lihat itu akhirat, belum membayangkan itu akhirat, belum semuanya. Disinilah kita mati-matian mencari akhirat. Tapi kalau Anda hidup di dunia hanya mencari dunia, auzubillah, di akhirat nanti Anda nggak dapat apa-apa. Benar, nggak dapat apa-apa sama sekali. Rezeki itu kan ada yang standar. Rezeki itu ada yang standar. Kita hidup di dunia ini sudah bawa catatan rezeki kita, bawa. Ya, dalam hadis tentang penciptaan, ya,
Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan mithla dhalik summa yakunu mudghatan mithla dhalik summa yunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Penciptaan kalian ini, kata Rasulullah, dikumpulkan dalam rahim ibu selama 40 hari dalam bentuk nutfah, cairan. Lalu kemudian 40 hari berikutnya menjadi mudghah. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa alaqah dulu. Alaqah seperti daging yang menempel, itu 40 hari. Lalu mudghah seperti daging yang dikunyah-kunyah, ya, selama 40 hari berikutnya. 100 berapa hari? Berarti 120 hari. 120 hari. Di usia 120 hari janin, yunfakhu fihi ruh, kata Rasulullah. Ditiupkanlah ruh. Mulailah bergerak-gerak, berdenyut-denyut di rahim ibu rasa di hari ke 120. Lalu setelah itu yu'maru bi arba'i kalimat, langsung ditetapkan 4 perkara untuknya. Yang pertama, bikat birizqihi, ketetapan rezekinya. Ini dia dapat rumah berapa di dunia nanti ini? 4, 5, atau dia sampai mati tidak dapat rumah, kontrak-kontrak terus. Dia mau kerja mati-matian sampai di ujung dunia, malam jadi siang, siang jadi malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, peras keringat, untuk beli rumah, dia tidak akan bisa beli rumah. Karena catatan rezekinya yang dia bawa lahir itu sudah begitu. Ada enggak orang yang mati di dunia ini tidak bisa punya rumah? Ada? Ada enggak orang di dunia ini mati tidak punya rumah? Ada? Adalah. Banyaknya itu. Bukan karena dia malas. Ya. Ada enggak orang mati di dunia ini tidak punya mobil? Ada. Malaskah dia? Bukan. Orang Indonesia itu, ma'asyiral muslimin, tidak ada yang kalah etos kerjanya. Tidak ada yang kalah. Kalau mau tanding-tandingan etos kerja, makanya ada syekh yang pernah saya antar itu mengatakan, mazahirul islami fi sabah tajiduha fi Indonesia. Suasana Islam di pagi hari itu Anda akan temukan di Indonesia. Di Arab Saudi Anda tidak akan temukan suasana Islam. Maksudnya di Indonesia itu pagi-pagi buta orang sudah bekerja mencari karunia Allah, ya enggak? Keluar subuh dia, penjual sayur, penjual ikan, keluar subuh dia mencari karunia Allah. Kalau di Saudi itu, ma'asyarul muslimin, ba'da subuh ngapain orang? Yang biasa bermuamalah orang Arab. Ngapain mereka pada subuh? Tidur toh? Tidur. Nanti bangun itu jam-jam 9, ya kan? Makanya antum makan setengah mati mencari toko buka. Itu pasar murah. Pasar murahnya Mekah, yang jamaah umrah ini kan? Ya, beberapa travel mengatakan, jangan dibuka itu Ustaz. Pasar murahnya tuh. Jamaah pas ki pergi antar ke sana, ya, namanya pasar kaki ya. Nanti ada yang mau umrah ini, mana itu pasar kaki? Itu pasar murah, masyarakat muslimin, miring, harganya semiring-miringnya. Ya, itu jamaah umrah kalau dibawa sana tidak mau pulang-pulang, karena mau habis warna di sana. Kaget-kaget dia melihat harga. Ya. Pas ibu-ibu sudah catat, kenapa pasarnya. Syawal nanti umrah cari pasar kaki ya. Masyarul muslimin, jamaah biasa minta kan, Ustaz, antar ke pasar kaki ini jam 8. Bu, jangan ke sana. Kalau di Indonesia itu pasar buka jam 7 sana itu enggak. Ya. Kapan dibuka itu? Ba'da duhur. Ya. Ba'da duhur baru dibuka, masyarul muslimin. Ya, sebagian jam 10 ke atas baru ada yang satu-satu buka. Jam 11 ada satu-satu buka. Nanti setelahnya itu ba'da duhur baru ramai terbuka. Mereka itu di pagi hari itu banyak tidur, masyaallah muslim. Orang Indonesia, jangan tanya etos kerja mereka, tapi jangan tanya kesulitan ekonominya juga.
Orang Arab itu suka menunda-nunda pekerjaan, tidur pagi panjang, tapi jangan tanya tentang kesejahteraan mereka. Ya. Orang Indonesia ini habis piring dia cuci di Indonesia, dia pergi ke Malaysia cuci apa? Cuci apa? Cuci piring juga. Habis baju dia cuci di Indonesia, pergi ke mana? Kemana itu? Korea ya? Kemana kah biasa itu? Korea ya, ke Jepang. Ngapain dia di sana? Ngapain? Mengajar di kelas? Tidak. Di dapur lagi dia cuci baju. Habis jenis mobil dia setir di Indonesia, pergi ke Arab Saudi. Ngapain dia? Setir mobil juga. Subhanallah, itu etos kerja yang luar biasa itu orang Indonesia. Ya. Jangan tanya tentang etos kerjanya. Tapi ma'asyiral muslimin, kalau begitu cara kerja kita di dunia ini, cara hidup kita begini nih, kemana-mana cari dunia, kemana-mana cari dunia, dunia melulu. Hati-hati. Jangan-jangan berlaku ayat 16 surah Hud itu, gawat ma'asyiral muslimin. Ya. Jadi itulah barangkali ya tambahan penjelasannya surah Hud ayat 15-16 ya. Barakallahu fikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang dibacakan tadi Al-Isra ya. Iya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati bihi aqwam. Dan akhir ayat setelahnya wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati atadana. Nah, yang ketiganya itu ada wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Ya, itu kan kalau tidak salah artinya itu bahwa sifat manusia yang sebenarnya itu adalah tergesa-gesa. Ya. Padahal di awal itu sudah dikatakan, Ustaz tadi bilang sudah dibuatkan jalan tol. Ini apa yang melatar belakangi sehingga ayat setelahnya itu dimunculkan sifat manusia. Saya pikir untuk sementara itu, Ustaz. Makasih. Kanal insanu ajula, ya. Adalah manusia itu sangat tergesa-gesa. Ya. Sifat ketergesa-gesaan kita ini, ya, ini disebabkan karena ingin instan, ya, tidak mau repot, tidak mau susah, ya, untuk mendapatkan baik karunia dunia maupun karunia akhirat. Dia mau masuk surga dengan metode seperti ini manusia itu. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Instan sekali hidup kalau begini. Adakah hidup begini nih? Hidup foya-foya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya, Anda terlalu tergesa-gesa ingin mendapatkan semua kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah tanpa mau susah. Ya. Kita ini ma'asyiral muslimin di dunia ini akan melewati serangkaian ujian yang akan membuat barangkali kita susah terlebih dahulu. Jangan terlalu tergesa-gesa untuk mendapatkan ya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk tergesa-gesanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 1 bulan tidak dapat pekerjaan, tinggalkan itu doa deh. 1 bulan dia aktif salat berjamaah, masih susah. Subhanallah, dia tinggalkan. Terlalu tergesa-gesa. Ya, cepat jenuh dan bosan berdoa kepada Allah. Cepat jenuh dan bosan menuntut ilmu agama. Cepat dan jenuh, bosan beribadah kepada Allah. Ya. Karena merasa bahwa dia tidak mendapatkan hasil apa-apa dari ibadah-ibadahnya, dari zikirnya, dari doanya. Ya. Tapi adakah di antara manusia yang cepat bosan dengan urusan dunianya? Yang bertukang dan tidak kaya-kaya, apakah dia akan tinggalkan pertukangannya? Tidak juga. Yang dagang itu yang tidak kaya-kaya, apakah dia tinggalkan dagangannya? Tapi mengapa Anda yang berdoa, berzikir, sholat, dan merasa tidak kaya-kaya, kenapa Anda cepat meninggalkan semua itu? Anda terlalu tergesa-gesa. Ya. Maka kita tidak boleh tergesa-gesa. Berdoa juga kepada Allah tidak boleh tergesa-gesa. Ya.
Karena apa yang dijanjikan oleh Allah itu adalah sesuatu yang pasti. Yakinilah bahwa apa yang Allah janjikan itu pasti. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Karena janji Allah itu benar pasti. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu terpedaya dengan kehidupan dunia. Orang sudah puas-puas dengan hartanya. Anda dengan ibadah Anda masih begitu-begitu saja. Jangan tergesa-gesa. Nah, jangan tergesa-gesa untuk hidup nikmat. Karena Anda lihat orang sudah pada hidup nikmat dengan dunia. Man nafasaka fid dunya nafisu fil akhirah. Siapa yang menyaingimu dalam urusan dunia, saingi dia dalam urusan akhirat. Jangan engkau berada ikut di jalurnya dia, bersaing di urusan dunia. Dia memperbesar rumahnya, Anda memperbesar hafalan. Biar dia kasih besar rumahnya. Nanti hitungan-hitungannya nanti kalau kita mati, ya kan? Nah, yang besar rumahnya itu bagaimana itu yang besar rumahnya kalau sudah mati? Nah, yang banyak mobilnya, dia kasih banyak mobilnya, silakan. Saya tidak mau ikut di jalur Anda. Mau kasih banyak mobil. Saya mau kasih banyak hafalan saya. Ya, memang saya tidak punya mobil, barangkali, atau mobil yang mobil butut, ya kan? Ya, tidak mengapa, sabar di situ. Dalam persaingan ini, ya memang ada kalah menang. Kalahlah dulu. Ya, dalam urusan dunia tidak apa-apa. Tapi kemenangan Anda di urusan akhirat itu jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dan kekal abadi selama-lamanya tanpa jeda Anda nikmati itu semuanya. Man nafasaka fid dunya fanafishu fil akhirah. Siapa yang menyaingimu dalam urusan dunia, maka segera saingi ia dalam urusan akhirat, karena kenikmatan yang ia peroleh dalam persaingan dunianya sementara. Kenikmatan yang engkau peroleh dalam persaingan akhirat, Anda akan rasakan abadi selama-lamanya. Itu yang lebih hebat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada ma'asyarul muslimin, ya kita mau closing statement. Ya. Yang benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keliru dan salah itu pasti dari kelemahan dan kebodohan kami. Maka kewajiban kami adalah memohon ampun kepada Allah dari setiap kekeliruan dan kesalahan yang terlanjur tersampaikan, sengaja atau tidak sengaja. Dan kewajiban antum semuanya, karena ini direkam, kewajiban siapa yang mendengarkan rekaman ini. Kalau dia mendengarkan yang keliru dan salah, maka kewajibannya menolak, mengingkari kekeliruan dan kesalahan itu tanpa memandang siapa yang menyampaikannya. Lalu yang kedua, meluruskan dan membenarkannya agar kekeliruan itu tidak terwariskan kepada generasi kita selanjutnya, terputus pada diri Anda. Demikian ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita sampaikan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.